بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada, alhamdulillah ketemu kembali dalam program Kurma Kultum Ramadan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita di hari yang ke-6 ini selalu ada dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan Kurma kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya kesabaran dalam menjalankan ibadah, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Seperti mana yang kita ketahui bahwa antara saum dan sabar itu memiliki makna yang sama. Saum artinya al-imsaku, menahan. Sabar juga artinya al-imsaku, menahan. Kedua-duanya sama-sama menahan. Saum, puasa, menahan dari makan, minum, dan hubungan suami istri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sedangkan sabar artinya al-imsaku fi dzikin, menahan diri dalam kesulitan, dalam kesusahan. Oleh karena itu, pentinglah kita memiliki kesabaran di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bahkan di kehidupan sehari-hari kita ditekankan untuk menjalaninya dengan penuh kesabaran. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan kesabaran kita diuji, di mana kita harus menahan lapar dan dahaga, juga harus mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Oleh karena itu, saum sangat penting diiringi dengan kesabaran yang sungguh-sungguh. Begitu banyak ayat yang menjelaskan keutamaan sabar. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang sabar yang akan disempurnakan balasannya, yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Maka di bulan Ramadan kita dilatih untuk bersabar dalam berbagai hal, baik dalam beribadah maupun dalam menghadapi cobaan hidup. Maka Allah Ta'ala menjanjikan pahala yang tak terhingga, pahala yang terbatas, pahala yang tak terbatas bagi mereka-mereka yang selalu bersabar. Oleh karena itu, ingat ketika kita merasa putus asa, ketika kita merasa tidak kuat menjalani ibadah ini, atau lelah, atau capek, atau seringkali kita bosan, maka bersabarlah. Karena pahala sabar itu tanpa batas. Seperti halnya pahala saum. Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan dalam hadis qudsi, Kullu amal ibni Adam yudha'afu. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asri amsalihha ila sab'ati mi'ati di'fin. Setiap satu kebaikan dikali lipat 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi kata Allah, illa saum, kecuali saum. Ya, karena saum itu untukku, wa anna azibihi, akulah yang akan membalasnya langsung. Bahkan disebutkan pahala saum, kenapa khusus Allah yang membalasnya? Karena pahala saum sama dengan pahala sabar, tidak ada batasnya. Jadi bersyukurlah, berbahagialah jika kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan penuh kesabaran. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 kesabaran yang harus kita miliki di bulan Ramadan ini. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Menjalankan ibadah seperti sholat, saum, membaca Al-Quran, tarawih, dan menahan diri dari hal-hal yang menggugurkan pahala puasa, membutuhkan kesabaran. Oleh karena itu, kita diperlukan bersabar dalam ketaatan ini. Yang kedua, as-sabru anil maksiyah, bersabar dalam menjauhi yang haram-haram.
Atau dalam bahasa lain, as-sabru an maharimillah. Sabar menjauhkan diri dari yang haram-haram. Menahan diri dari berkata buruk. Menahan diri dari marah, menggunjing, melakukan ghibah, atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Ini pun merupakan hal yang memerlukan kesabaran. Oleh karena itu, yang kedua, kita harus bersabar dalam menjauhi hal-hal tersebut. Yang ketiga, as-sabru indal musibah. Kita dituntut untuk selalu bersabar ketika mendapatkan musibah. Kita harus bersabar ketika kita diuji. Puasa mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi rasa lapar, haus, dan berbagai cobaan yang mungkin datang selama bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, kita harus bersabar ketika menjalankan ketaatan. Kita harus bersabar dalam menjauhi maksiat. Dan kita harus bersabar dalam menghadapi segala ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bercermin kepada Rasulullah teladan kita, yang mana beliau sangat bersabar dalam menghadapi kehidupannya. Rasulullah adalah manusia paling sabar dalam menghadapi ujian. Beliau terus bersabar meskipun dihina, meskipun dilempari batu, meskipun diuji dengan berbagai cobaan. Dalam hadis disebutkan, wa ma yu'to ahadun ata'un khairon wa ausa'a minas sobri. Kata Nabi, tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya daripada kesabaran. Maka hadis ini menegaskan bahwa kesabaran adalah anugerah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bersabar, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mencontoh Rasulullah dalam hal kesabaran. Selanjutnya, ikhwatul iman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun dituntut, dianjurkan untuk bersabar dalam berinteraksi dengan sesama. Selain bersabar dalam ibadah, kita juga harus bersabar dalam berinteraksi dengan orang lain selama bulan Ramadan. Menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat, tidak berbuat baik meskipun mendapat perlakuan buruk. Allah memberikan ujian, Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 43 Allah berfirman, walaman syobara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang sangat diutamakan. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita agar mudah memaafkan dan bersabar dalam menghadapi kesalahan orang lain. Ya, ini merupakan akhlak yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Ma zadallahu bi'afwin illa izyan." Allah tidak akan menambah kepada orang yang pemaaf selain bertambahlah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan sabar di bulan Ramadan sangat ditekankan. Ramadan adalah bulan yang menjadi sebab datangnya ampunan. Kata Allah, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu. Siapa yang saum dengan dasar iman dan mengharap Allah, pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita saja sebagai makhluk pendosa yang banyak dosa, ingin diampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, bersabarlah untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang kedua, kita sudah tahu bahwa puasa itu ada pahala spesial, di mana kata Nabi, sesungguhnya di surga ada pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan tersebut. Tidak ada seorang pun selain orang yang berpuasa masuk melalui pintu itu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memerintahkan kita bahwa Allah akan mendatangkan pertolongannya jikalau kita memohon kepadanya dengan kesabaran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana cara melatih kesabaran di bulan Ramadan ini?
Yang pertama, mengendalikan diri dalam menghadapi rasa lapar dan haus. Yang kedua, mengurangi emosi negatif seperti marah dan iri hati. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Yang keempat, menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia dan buruk. Yang kelima, bersabar dalam ibadah seperti sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain. Insya Allah, jika semua kita tempuh yang Nabi ajarkan kepada kita, insya Allah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat, dan kita akan disambut oleh para malaikat untuk masuk surga di pintu yang kita inginkan. Insya Allah. Demikian kurma kita hari ini. Mudah-mudahan Ramadan ini mendidik kita agar selalu menjadi pribadi-pribadi yang bersabar dalam segala hal. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Insya Allah kita ketemu kembali dalam acara kurma esok hari. Akhirul kalam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.